ID dan report Anda. Atas itu masukkan report ID-nya, kemudian password-nya, kemudian masuk. Pojok kiri atas, kita klik itu. Kemudian, next ya. Nah, kemudian cara keempat cari Mbak menu. Happy? Yes. Ya, halo Mbak Happy. Ya. Ini ada yang nanya, kalau misalnya belum punya ID, apa yang harus dilakukan? Belum punya ID. Kode Ya, agent sudah apa yang ada harus kan ya? dilakukan? Bisa Silakan jawab? hubungi leader atau tim yang merekrut ya untuk dapat ID Propose ID-nya. Biasanya sih yang sudah gabung ini Kak Emi Febriana ya. Kak Emi, Kak Emi silakan. Febriana sudah keluar kode agent, sudah ikut MFC. Boleh ini dulu? Ya, Kak, halo, boleh dulu sebentar. Halo? Halo. Iya, Mbak Ya. Emi. Kak Emi, sorry. Ya, pagi Kak Emi. Kak Emi Pagi. sudah MFC? Belum ya? Kode agent sudah keluar? Nggak ada di info sama Ibu Masri. Oh Apa iya, nanti mungkin besok. Baik. Ya, nanti lebih lanjutnya langsung hubungin admin ya, atau direct leader-nya ya. Itu gampang kok, nanti tinggal buat ID. Ya, nanti buat ID ya. Oke, baik, thank you. Makasih. Pasti udah punya kok Kak Emi. Iya, ya. Pasti sudah punya. Nanti ditanya ke nanti ditanya ke Mbak Masri aja. Yang penting nanti ini materinya juga kita akan share di grup. Share ya. Jadi sekarang kita belajar lihat dari PowerPoint-nya aja dulu ya. Masuk itu kita pilih menu aktivitas. Itu ada paling atas, nomor 2 dari kiri. Nah, setelah itu, setelah klik tombol aktivitas, kita lanjut berapa preminya kalau kita misalnya buat polis Prucinta seperti itu ya. Kemudian yang langkah ke-7, isi data diri calon prospek. Ya. Nasabah, nama saya Happy Jayanti, kemudian nomor handphone saya berapa, 081 bla bla bla. Kemudian tambah prospek. Seperti itu. Selanjutnya, yuk mari kita praktekkan ya. Oke, tunggu sebentar. Kami akan mulai share screen. Wah, keren ini. Ini siapa yang buat slide-nya? Ria ya? Yes, bisa di tempat. Itu Ria yang bikin slide. Ya, Mbak Happy. Wah, keren banget. Kalau slide saya isi Ria, SpongeBob. I love you so much. Mbak Putri, kalau slide saya biasanya isi SpongeBob sama isi Maerot. Oh gitu ya. Iya. Ini slide-nya ini melebihi slide-nya. Asik banget ini. Wow. Ini screen sharing saya kelihatan nggak ya? Milenialnya bisa share screen lagi. Ya, ini ada muncul. Bisa share screen gitu. Ada Bu Happy. Ada. Masuk ada ya Pak Dokter. Ini pertama kalinya saya screen share ya. Nah, sekarang kita tadi itu seperti kayak langkah-langkahnya. Sekarang kita langsung praktekkan ya.
Mohon doanya teman-teman, semoga sinyalnya ini lancar, jadi saya bisa masuk langsung. Oke, kita klik masuk ya. Nah, ini ada Proofpost ID. Nanti boleh dikasih tahu dong caranya gimana ini? Kok mau dia begitu? Pakai aplikasi apa nih, Kak? Kita masuk passwordnya. Ini kok mau share screen kan gini ada langsung dia? Share di bawah itu, di tengah-tengah hijau itu diklik, di bawah itu kan ada screen. Udah ada langsung share screen. Nanti tekniknya itu aja, kita fokus ke materi aja dulu. Oh, oke. Bisa internetnya Mbak Epi? Oke, Mbak Ping. Itu koneknya Bu. Atau dibantu pakai akunnya Ria aja ya, Mbak Epi yang jelasin ya. Oke, belajar dulu ya kalau saya CPS dari yang. Oke, saya dulu ngomong apa. Lama ya? Mungkin Nggak mau buka ya? ini lama loadingnya karena mungkin nanti mau nampilkan komisinya kayaknya besar, nolnya banyak. Bener Pak Dokter. Oke, karena lama, minta tolong Ria, dari Ria ya. Share screen. Ya, coba dari Ria, siapa tahu lebih cepat. Udah muncul? Sudah. Berarti Mbak Epi bisa, jadi teman-teman nanti bukanya yang di burger yang di kiri ini ya, yang garis-garisnya ada 3. Jadi kita klik. Silakan Bu Epi, lanjutkan jelasin. Oke, setelah klik itu kita ini yang nomor 3 dari atas. Yang pertama ada rekrutmen, berita terbaru, kemudian ada PRULeads. Kita klik PRULeads-nya. Nah, selanjutnya itu kan nomor 2 dari kiri kita ada menu aktivitas. Jadi kita klik aktivitas itu. Pelan-pelan Kak Epi jelasinnya. Nah. Oh gitu ya. Baiklah Pak Dokter. Nah, setelah kita di kolom aktivitas, di bagian bawah itu ada tulisan kan ya teman-teman, tambah prospek baru. Mana itu Kak? Di bawah Kak Dokter. Oh, tambah prospek baru yang merah itu ya? Ya. Yang merah itu ya. Yang merah itu di bawah. Sudah ya. Yang paling bawah dilanjut. Merah tambah. Ya. Oke. Oke, lanjut Kak Ria. Nah, sekarang kita tambah data prospek. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang nomor 2, nomor 1 dan nomor 2 dari atas, yaitu nama nasabah dan nomor handphonenya itu, mesti diisi ya, karena ada bintang merah. Jadi harus diisi. Kemudian kolom email ke bawah itu opsional. Jadi kalau teman-teman punya datanya, silakan diisi. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, boleh masukin nama nasabah ya. Bolehlah namanya. Namanya siapa? Namanya siapa ya bisa kita pakai ya. Siapa mau jadi contoh? Volunteer. Contoh? Saya. Siap, oke Kakak Yudi. Namanya siapa Kak Yudi, nama lengkapnya? Prana Wahyudi. Oke, Prana Wahyudi. Pastikan nama lengkap ya teman-teman, soalnya nanti langsung masuk ke data ISKS-nya langsung namanya yang kita ketik di sini. Oh, jadi gitu nama lengkapnya Kak Yudi? Itu dah Prana Wahyudi. Depannya atau belakangnya nggak isi? Oh, I Gusti Ngurah. Oh, anggap aja Prana Wahyudi. I Gusti Ngurah gede. Jadi usahakan teman-teman nanti kalau bisa pas kita memang ini kan kita masukin data tambah prospek saat calon nasabah kita udah setor KTP. Jadi kita masukin namanya sesuai KTP aja kayak gitu. Itu nomornya bukan nomornya yang sedang aktif.
bisa aja nomornya yang nomor lama. Betul. Kan WA-nya bisa seperti itu, sedangkan kartunya itu udah hilang gitu karena di WA kan bisa seperti itu. Jadi karena nanti nasabahnya akan menerima SMS, Tujuh. Oke, saya ulang ya Kak Yudi. Sudah 08. kelihatan. Sudah kelihatan benar. Oh iya, udah benar. Oke deh. Lanjut teman-teman ya, di kolom bawah lagi ada tulisan merah yaitu tambah prospek. Yes, kita pastikan lagi sekali semua data yang kita masukkan sudah benar. Jadi kalau sudah benar, kita klik iya. Yes, oke, data berhasil disimpan. Nah, sekarang ini namanya Kakak Yudi sudah muncul yaitu Prana Wahyudi. Jadi di sana akan ada tulisan dari Pulitnya itu prospek aktif segera follow up. Selanjutnya kita klik tanda titik 3 sebelah kanan yang di samping gambar telepon. Nah, di sana ada tulisan input feedback, ada rincian prospek, ada proposal baru. Kemudian kita masukkan kalau memang sudah pasti ini nasabah sudah bersedia untuk buat polis, kita bisa masukkan proposal baru. Atau kita masuk input feedback dulu ya. Oh gitu, oke deh ya. Kita input feedback dulu. Kalau input feedback itu untuk apa, Kak? Input feedback itu gunanya untuk kayak SMK kita sehari-hari. Misalnya kalau hari ini kita telepon nasabah dulu, kita buat janji gitu. dulu, gitu. Karena kita aktivitas bisa aja nggak langsung ketemu sama nasabahnya. Bisa aja 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Di sini gunanya untuk ngingetin. Nambah poin Ria ya? Iya, nambah poin juga. Ya, itu mungkin bisa diklik karya penjelasan poinnya. Karena setiap feedback ada penjelasan ada poin yang berbeda-beda. Yang di penjelasan poin Kak, yang merah. Nah, ini ada poinnya. Karena nanti kalau dari Prulit, setelah poin mencapai nominal tertentu atau jumlah tertentu, 40 leads. Berapa karya? 40 leads ya? 40 leads. Nah, 40 lead. Jadi nanti kita bisa menjadi masuk nomor antrean dari Prudential gitulah istilahnya ya, Kak Ria, benar ya? Lead prioritas yang akan diberikan notifikasi oleh Prudential apabila ada nasabah yang membutuhkan informasi dari kita, seperti itu. Diberikan calon nasabah calon gitu nasabah gratis ya. ini dari Prudential. Ya, kalau itulah. sudah mencapai lead priority. Lead priority yaitu 40 poin. Keuntungannya itu. Jadi mesti rajin-rajin ya teman-teman, kalau kita sudah punya daftar nama, kita teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di penjelasan poin itu. Poin yang tertinggi yaitu ada di poin berhasil menjual. Berhasil menjual. Seperti itu. Oke, Kak Ria, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ada pilihan atur janji temu untuk fact finding, itu artinya penemuan atau menggali informasinya. Atau kita bisa masukkan atur janji temu untuk presentasi ya Kak Ria ya. Iya, benar.
Jadi di sini gunanya kita sudah menghubungi nasabah, hasilnya apa? Jadi diminta apakah kita dia dan dia bersedia, dan kita udah ngatur waktunya mungkin besok gitu bisa masuk di atur janji temu untuk presentasi. Kemudian kalau misalnya kita udah telepon calon nasabahnya, kemudian dia lagi meeting gitu, telepon nanti ya, saya lagi sibuk gitu contohnya. Catatan nasionalnya video call gitu. Di sini bisa ditaruh di catatannya. Oke. Oke, kita simpan. Jadi kita pastiin dulu semua data yang dimasukkan itu sudah benar ya. Lanjut, Mbak Evi. Ya, setelah itu kalau sudah datanya benar, kita simpan. Iya. Klik OK aja. Klik OK. Nah, sekarang diminta untuk mengisi janji temunya itu kapan tanggalnya. Seperti itu. Kapan rencana teman-teman mau presentasi ke calon nasabah itu. Kalau misalnya memang hari ini langsung, itu bisa dimasukkan tanggal hari ini. Ya, tanggal 30. Tanggal 30 Juni 2020, sekarang berapa ya? Sesuaiin aja kali jamnya sama yang di full course ini ya. Oh iya, oke, boleh. Boleh aja. Setelah itu ada lokasi, Kak Ria. Ya, jadi lokasi ini kalau kita mau ketemu langsung sama nasabahnya, mungkin kita ketemu di rumah nasabah atau di tempat makan, restoran, dan yang lainnya itu kita bisa tulis di sini. Tapi kalau seumpamanya kita mau virtual, kita buat aja di rumah masing-masing. Kemudian catatannya opsional lagi, Kak ya. Virtual gitu boleh, Kak ya? Boleh, virtual boleh. Presentasi secara virtual gitu. Iya. Jadi ini tampilan yang di layarnya teman-teman ini, fungsinya dari yang pertama kan tadi kita sudah masukin yang namanya atur janji temu. Kemudian setelah janji temu itu kita diminta untuk memasukkan tanggal. Kapan nih mau ketemu sama nasabahnya, kemudian jam berapa. Jadi kita juga disuruh pilih lokasinya mau di mana, dan alasannya itu apa, nanti kita mau video call itu alasannya apa, apakah mau fact finding lagi atau mau presentasi, itu nanti kita boleh buat di sini ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya ya teman-teman ya? Atau ada Kak Rian. Tadi ada dari Kak Dian Singarajanya. Itu apa artinya tidak ada umpan balik yang ditemukan di atas? Yang mana tidak ada umpan balik? Iya, tidak ada umpan balik yang ditemukan. Di bawahnya input feedback. Ya, karena kita belum masukkan simpan. Loh, seperti itu ya Kak Dian. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita bisa klik simpan ya Kak Ria. Ya, ada yang lain lagi yang mau ditanyain? Sepertinya coba saya buka aja. Boleh di-unmute kalau teman-teman mau tanya lagi, biar nggak nanti bingung ya pas di rumah. Lanjut. Oke, lanjut.
Sudah bisa Kak Lexi ya? Bisa. Oke, Kak Lexi udah siap. jago dia sekarang. Wih, mantap. Iya. Udah Dam sering kok soalnya Kak happy ya. enggak sama belajar. Iya. Langsung dipraktekkan Kak Lexi, biasanya lebih mudah dia. Lebih ada gregetnya Ya. gitu loh. Iya. Oke. Betul. Iya. Kemudian kalau datanya sudah semua benar, seperti biasa kita klik ya. Oke. Oke, data berhasil disimpan. Tuh udah beda lagi warna kotaknya. Sekarang udah warnanya kuning. Kalau tadi kan sebelumnya merah ya Kak. Merah. Sekarang sudah ada feedback. Kalau udah berubah warna, berarti kita sudah buat feedback. Jadi kayak atur janji temu, udah warnanya kuning gitu. Kuning. Oh, kayak gitu. Siap. Terus selanjutnya gimana? Gimana Kak Ria? Kita mau buat proposal. Contoh nasabahnya ternyata pas kita video call dia, oh ya deh saya berminat nih, saya mau bikin Pru Cinta gitu contohnya kan. Kita nggak usah balik lagi teman-teman, kita nggak usah balik lagi ke buka Proofforce, terus ISKS, ISPAJ, nggak usah. Jadi udah langsung dari Pru Leads-nya kita udah bisa langsung buat proposal barunya gitu. Jadi caranya tinggal klik yang titik 3 lagi, sama seperti tadi ya teman-teman, yang di sebelahnya gambar telepon warna merah. Jadi kita klik, kemudian di paling bawah ada tulisan proposal baru. Ya. Ini kita klik. Teman-teman semua masih ada kan ya di Zoom ini? Soalnya suaranya Kak Ria merdu sekali, nanti takutnya pada ngantuk gitu karena terlena. Masih Kak Epi, masih. Ini masih ada yang sambil praktek atau masih menyimak? Menyimak Masih dengan menyimak. seksama. Oke, mantap Kakak dokter. Ya, terhipnotis saya. Terhipnotis. Iya tuh, ya, kalau ada yang menyimak pasti yang lihat nggak tadi estimasi komisi? Coba dibalik lagi. Jangan malu. Balik lagi, ada yang menyimak nggak estimasi komisinya? Saya tahu, saya tahu. Itu per minggu loh itu. Ria aja. Kakak Gung Raka saya lihat langsung. Ya Dek, coba Dek, back lagi Dek. Coba tolong ya di back. Nanti. Coba di back dulu ya. Siapa tahu bisa dipelajari. Permintaan pemirsa katanya minta di back dulu. Di tip X. Tip X apa feedback? Gimana tadi cara masuknya, Dek? Ulang, Dek. Jadi kan proposal baru ya, teman-teman ya. Ini salah fokus semuanya nih. Oh, nggak bisa balik. Oke, thank you. Bisa balik. Coba back lagi sekaliku yang segitiga. Titik ya, di belakang ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti yang penasaran sama berapa angka-angkanya di Kak Ria, bisa di Japri ya. Gimana caranya itu? Gini loh, bagi yang tepat jawabnya, ya siapa? Berarti dia fokus tuh. Ada hadiah nanti. Ya, ada hadiah ya Kak Putri ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Boleh di kolom chat. Iya. Kalau saya sudah dikasih tahu, boleh ikut jawab. Boleh. Kalau kalian sih nggak boleh. Nanti hadiahnya dari Kak Putri ya. Ya. Ambil ke kantor ya. Oke. Ini suaranya kayak bisa tolong di mute ya. Host minta tolong di mute. Tolong dibantu di mute dulu yang 2 device. Udah ya, udah tenang ya. Udah Kak Ria. Tadi kredit banget ya teman-teman ya. Ya suaranya. Ya, kredit melihat komisi. Bisi, kata Bu Pertiwi bisi. Tolong nanti di switch kata-katanya jangan pakai kredit ya, pakai bisi. Alias sibuk. Iya, yes. Busy. Kita kan lagi belajar ini Trikaya Parisude biar pikiran yang baik. Ada yang menangin kontes.
Ada yang menangin kontes, ada yang menangin kontes, ada yang jawab. Jero Ayu, berarti Kakak Ida ya, 5,24 juta. Woi, fokus ya. Benar Kak Ria? Dia jawab. Dia aja nggak tahu pastinya loh. Iya, kelihatan soalnya tadi gitu. Oke, berarti Kak Jero Ayu, ya Kak Ida dapat masker dari saya ya. Ambil di kantor ya. Oke, thank you. Nah, kan saya lupa jadinya. Itu tadi yang saya ngomongin apa ya, Kak Ria? Dikas sama Kak. Oh iya. Oh iya ya. Lanjut dulu sebentar Kak Ria ya. Nah, tadi kan ngomongin kata, mumpung inget nih, ngomongin tadi Kak Ria sempat sampaikan ada kredit. Jadi, kata Bu Pertiwi, kita mari belajar bersama-sama, kurangi kata-kata yang negatif. Jadi, kreditnya di switch menjadi busy atau sibuk. Yes. Thank you. Agar lebih lancar lagi perjalanan kita untuk Trikaya Parisuda bagi yang mohon maaf yang Hindu ya, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, perasaan juga baik, berperilaku yang baik juga gitu maksudnya. Ya, oke lanjut Kak Epi. Ya, sama-sama. Lanjut Kak Happy. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini ada dua ya pilihannya teman-teman. Yang sebelah kiri itu yang ada gambar orang satu aja, itu artinya pemegang polisnya sama dengan tertanggung. Contoh, saya mau bikin polis untuk diri saya sendiri. Jadi, pemegang polisnya sama, tertanggungnya sama. Syarat pemegang polis itu yaitu usia 21 tahun minimal. Atau boleh juga 18 tahun kalau sudah menikah. Seperti itu. Enggak boleh misalnya mau masukin anak, terus bikinnya yang di sebelah kiri yang yang gambarnya satu orang. Jadi yang gambarnya satu orang adalah membuat polis untuk diri sendiri. Itu untuk satu orang. Kemudian yang sebelah kanan itu yang ada tulisan orang lain, yang ada gambar orangnya banyak, ada 6 itu. Jadi pemegang polisnya itu berbeda dengan tertanggung utama. Contoh, pemegang polisnya adalah ibu, saya mau bikinin polis buat anak saya. Halo? Jadi putus ya suaranya ya? Putus ya Ria? Iya, udah lagi. Yang lain masih yang jelas Kak, masih jelas. Udah muncul. Jelas Kak, jelas. Jelas, oke. Jadi di orang lain itu contohnya kita bisa buatkan untuk anak kita. Anak saya misalnya contoh ya, saya pemegang polisnya, tertanggung utamanya adalah anak saya, gitu. Makanya itu isinya orang lain. Orang yang diasuransikan gitu ya Kak Happy ya? Ya, benar Kak Ria. Tertanggung utama adalah orang yang diasuransikan. Jadi nanti manfaatnya didapat oleh tertanggung utama seperti itu. Sekarang kita ambil contoh yang mana Kak Ria? Yang sama ya, pemegang polis sama dengan tertanggung utama. Jadi tadi kan kita ambil contohnya Kakak Yudi ya. Kakak Yudi, monitor. Yes, kemana? Yes. Nah, Kakak Yudi mau buat polis untuk dirinya. Ini ceritanya teman-teman, Kakak Yudi ini sudah mau buka polis ya. Kita contohkan Kakak Yudinya buka polis untuk diri sendiri, seperti itu ya. Ya, siap. Jadi kita klik yang sebelah kiri yang ada gambar orangnya satu. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Ada tulisannya apa tujuan pengajuan asuransi dalam rencana keuangan Anda. Jadi saat ini kita kan lagi banyak nih cekatannya, bisa ambil Prucinta, bisa ambil PCB 88, terus ada juga program Prusolusi Sehat, nah produk unit link. Nah kali ini kita ambil contohnya satu yaitu kita Prucinta ya. Jadi kalau Prucinta itu rencana keuangannya kan untuk proteksi jiwa. Jadi kita klik proteksi jiwa ya. Bisa diklik Kak Ria, ya itu. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada juga tipe pengajuan polis. Langsung keluar nama saya ya? Ya, langsung Kakak Yudi.
Closing Makanya lah malam tadi, ini. Langsung Kalau closing tadi dah kita malam ini sudah dah. ngisi tanggal lahir juga sama pekerjaannya sama status menikah, jadi udah gampang. Di sini udah pasti masuk semua. Karena kan tadi kita cuma isi nama sama nomor handphone. Karena kan kalau calon prospek kan kita jarang tuh tahu sampai detailnya dulu. Jadi minimal kita udah tahu 2 nama sama nomor handphonenya. Tuh. Jadi langsung otomatis di sini. Nggak usah buat ulang lagi gitu. Oke, lanjut. Oke. Ya, ke bawah dulu. Ya, oke. Karena Prucinta ini produk tradisional dan syariah, jadi kita klik tradisional dan syariah ya, teman-teman. Ya, kalau misalnya nanti kan setelah kita training Prulit ini berikutnya ada produk-produk prudensial yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita ambil produk PCB 88 itu, kita klik tradisional sama konvensional. Atau misalnya, kalau tradisional sama konvensional itu ada programnya PCB 88, berarti di back yang tadi itu kita mesti klik juga proteksi penyakit kritis. Baru bisa dia klik di sini tradisional dan konvensional. Karena tadi kita rencananya mau buat Prucinta, makanya kliknya kita hanya satu, yaitu proteksi jiwa aja. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang lanjut. Nah, jenis kelaminnya, karena udah nama dan nomor handphone sudah isi, sekarang kita klik jenis kelaminnya, yaitu pria. Kalau malam-malam kita wanita, saya wanita. Oh, wanita. Dia Berarti klik wanita aja. Wanita, nak. Atau waria. Waria. Ini nggak bisa diklik dua-duanya sih, Kak Happy. Harus. Berarti yang waria berarti belum diizinkan untuk buka polis ya? Belum bisa. Belum bisa. Melanggar hukum masih. Jadi kita klik jenis kelaminnya ya, disesuaikan dengan jenis kelamin calon nasabah kita. Kemudian apakah calon nasabah merokok atau tidak merokok? Kakak Yudi merokok atau tidak, Kak Yudi? Nah, kalau untuk jenis kelaminnya kita lihat dulu ya. Aslinya apa cuma bisa dari fisiknya aja? Yang aslinya Pak KTP, Yudi. Kak. KTP boleh dari KTP. KTP pakai yang asli, Kak, yang sesuai dengan badan hukum ya. Karena kalau lihat langsung nanti tidak diizinkan. Oh gitu. Oh benar banget. Siap. Oke, Mbak Evi. Tolong Kak Yudi ini merokok. Di bawah umur ini atau bukan perokok. Kakak Yudi bukan perokok apa perokok, Kakak Yudi? Bukan. Rokok berat. Bukan. Rokok berat ya, beratnya timpal. Nah, kemudian kita masukin tanggal lahir ya, teman-teman. Nah, kita klik di gambar kalendernya itu, sebelah kanan. Kakak Yudi, tanggal lahirnya, Kak Yudi, tahun lahir dulu ya, teman-teman. Tahun 87. Kak Yudi 87 atau 78? 78 dah. Apa 76? 77. Oh, 77. 77, Kakak Ria 77. Paling nawar-nawar umur ya. Nawar-nawar Kakak ya. umur. 77 masih kakak sekarang. Oke. Oke, sebelum sebentar Kakak Emi ya, nanti saya jawab. Kemudian bulan lahirnya bulan apa, Kakak Yudi? Mei. Mei. Oke, tanggalnya Kakak Yudi? Tanggal 1/2/12. Oke, tanggal 12. Jadi kita mulainya dari belakang ya, teman-teman, dari tahun lahir dulu, baru bulan, baru tanggal. Setelah sudah sesuai, kita pilih. Nah, sebelum lanjut, tadi Kakak Emi nanya, apa pengaruhnya ya, bukan perokok sama perokok. Nanti beda Kakak Emi preminya yang perokok dan bukan perokok. Karena resikonya lebih Karena tinggi. risikonya lebih tinggi yang perokok, seperti itu. Kalau terjadi sakit kritis, karena perokok sebenarnya ke kayak jantung, stroke, yang seperti itu. Jadi beda biayanya. Yeah. Preminya lebih mahal kalau perokok, itu aja intinya. Yeah. Premi perokok lebih mahal. Kemudian kita lanjut pekerjaannya. Nah, pekerjaannya mesti diketik ya, teman-teman. Diketik dan buat itu otomatis muncul. Misalnya contohnya Kakak Yudi pekerjaannya apa, Kak? Agen asuransi. Oke, di sana karena sudah ada tulisan agen asuransi, kita bisa klik agen asuransi. Nah, sana ada kelas pekerjaan itu otomatis muncul ya, teman-teman, itu udah ada di sistem. Kemudian semakin besar kelas pekerjaan, biasanya preminya juga semakin mahal.
Jadi kelas pekerjaan nggak perlu diisi, itu otomatis keluar setelah kita klik pekerjaannya. Kemudian lanjut status pernikahan. Kakak Yudi sudah menikah kan kakak ya? Sudah. Sudah menikah. Ini Oke, Kak klik Isi menikah berapa kali ya? Oh, nggak isi. Oke, dikosongin berarti. Ya, lanjut. Nah, kemudian sini ada isi budgetnya. Jadi, budgetnya itu kira-kira berapa nih nasabahnya? Kira-kira budget. Bisa kita perhitungkan atau kita bisa tanya. Gitu Kak Ria ya? Iya, benar. Kak Yudi, berapa nih kira-kira budgetnya untuk membuat grup cintanya? 100 juta setahun. Oh, mau bayar tahunan. Mau bayar tahunan. Iya, orang kaya kan tahunan bayarnya. Oke, kita masukkan 100 juta. Bulanan aja dulu biar lebih gampang. Ya, yang bener aja. Yang bulanan aja dulu, Bu. 1 juta per bulan. Oke, 1 juta per bulan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang IDR nggak usah diganti ya. Tinggal per bulan atau per tahun. Ini per tahun. Lanjutkan. Nah, di sini ada tulisan alasan rekomendasi dari tenaga pemasar. Berarti itu alasan rekomendasi dari kita. Nah, tergantung kita tadi saat presentasi misalnya sama si Kakak Yudi ini, apa yang kita edukasi. Misalnya contoh, kita mengedukasinya warisan gitu, untuk dana warisan. Atau contohnya untuk proteksi penghasilan, seperti itu boleh kita masukkan. Atau proteksi aja juga boleh. Ya teman-teman. Kita buatnya apa nih Kak Happy? Kita buat proteksi. Ya, itu bebas saja ya. Ya. Sesuai dengan rekomendasi kita. Nah, kemudian, oh iya teman-teman, nanti jangan isi alasan rekomendasi dari tenaga pemasar untuk cari istri baru. Itu jangan ya, tolong. Pelanggaran hukum. Bisa nyerempet. Kak Epi. Iya, Kak Epi harus dijelaskan bahwa kalau sudah lengkap biasanya muncul tanda merah, bisa dilanjutkan di bawah gitu loh. Kalau misalnya dia belum lengkap, tanda merah yang paling bawah itu yang dilanjutkan itu menjadi warna abu-abu. Ya, jadi kalau misalnya masih kosong, contoh aja kosong. Nah, jadi nggak bisa dilanjutkan berarti kan itu. Nah, itu harus dijelaskan juga. Iya, terima kasih Kakak Dokter. Jadi apabila tulisan paling bawah itu masih berwarna abu-abu, berarti ada kolom yang belum kita isi, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang setelah kita isi, dia sudah warnanya merah, dan itu artinya bisa kita lanjutkan ke step berikutnya. Ya, oke. Sekarang masuk, itu sudah frekuensi masa pembayarannya bulanan. Di sana ada muncul kontribusi tahunannya 12 juta, karena tadi budgetnya 1 juta, jadi kan setahun itu 12 juta. Nah, di sini ada tulisan tambahan nilai tunai akhir tahun ke-20. Kita bisa klik iya. Karena itu kan harus diisi. Jadi, itu ada tulisan kuning kan teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi, untuk mendapat tambahan nilai tunai akhir tahun ke-20, itu ada syaratnya. Yaitu, untuk mendapatkan manfaat pada tanggal akhir kepesertaan, berupa tambahan 10% dari total kontribusi yang telah dibayarkan, maka kita harus memanfaatkan e-submission. Yang namanya e-submission ya sekarang seperti ini, online ini ya teman-teman. Kemudian ada namanya e-polis. Nanti setelah ini ada tulisannya polis elektronik atau non-elektronik. Jadi nanti bedanya polis elektronik itu lebih ringkas, lebih tipis dibandingkan polis non-elektronik. Seperti itu. Nah, kemudian menggunakan e-transaction statement atau debit. Selalu menggunakan auto debit. Itu syarat untuk mendapatkan tambahan nilai tunai akhir tahun ke-20, yaitu sebesar 10% dari total kontribusi yang kita setorkan selama 10 tahun. Misalnya, kita nanti setor 10 tahun itu, anggap contohnya 100 juta, seperti itu ya. Berarti nanti di tahun ke-20 kita kalau sehat
walafiat si pemegang polis atau si si tertanggung, jadi dia dapatnya 110 juta. Ya, seperti itu. Dengan memenuhi 3 syarat itu ya teman-teman, e-polis, kemudian submission pakai sama auto debit. Nah, kemudian rencana masa pembayaran yang dikehendaki ini juga kalau Prucinta udah otomatis rencananya yaitu 10 tahun, jadi nggak perlu kita kutak-atik. Kemudian lanjut ditentukan manfaat. Nah, di sini yang bisa kita utak-atik teman-teman. Jadi kalau memang misalnya kita sudah tahu budget nasabahnya itu 1 juta, berarti di sini bisa kita perkirakan berapa nanti dia dapat uang pertanggungan seperti itu. Coba kita masukkan 500 juta Kak Ria. Karena umurnya sudah. Nasabahnya mau berapa nih? Mau 500 juta? Ya, ini bisa disesuaikan apakah nasabahnya sesuai budget atau sesuai dengan uang pertanggungan. Baiknya yang kita edukasi yaitu sesuai uang pertanggungan yang nasabah inginkan. Nanti setelah kita tahu uang pertanggungan yang nasabah inginkan, kita akan tahu premi akhirnya. Seperti itu ya. Jadi kamu mau premi berapa? Ada lo premi terkecil, biar nggak seperti itu. Kemudian setelah kita masukkan contoh 500 juta, kita hitung sekarang di atas itu ada kolom tulisan hitung. Di atas tulisan tutup kalkulator warna merah. Nah, pas itu ada tulisan, jadi kita tahu preminya adalah 999.000 per bulan untuk Kakak Yudi. Seperti itu. Nah, siap. Ya. Mana di slide-nya kok belum kelihatan? Belum kelihatan ya Kakak Yang Dokter? preminya, oh itu ya. Mana tuh di atasnya, atas. Yang dilingkari tadi. Yang dilingkari hijau. Yang dilingkari itu. Yang dilingkari hijau. Kok nggak kelihatan ya di. Oh iya ya, udah. Sudah ya. Sudah teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi, diingat juga kalau untuk manfaat Prucinta ini, premi terkecilnya memang adalah 300.000. Kalau misalnya calon nasabahnya masih muda, misalnya dengan dia santunan 500 juta, ternyata premi atasnya 270.000 itu belum bisa ya teman-teman. Jadi pastikan, kalau misalnya nih contoh, ternyata dia memang budgetnya mepet banget, yaitu hanya bisa 300.000. Jadi di santunan asuransi inilah kita utak-atik berapa nanti dia dapat. Gitu. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan. Ada tambahan ya Kakak Arya ya? Enggak. Ya. Ya, di bawahnya lanjutkannya udah tulisan merah berarti sudah bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah namanya quick note. Quick note ini hanya merupakan alat bantu bagi tenaga pemasar untuk memperkirakan kebutuhan nasabah dan bukan merupakan ilustrasi penjualan. Jadi kita ini masukan dari saya. Kita misalnya nasabah saat kita saat kita presentasi, saat kita mau menghitung, ada nasabah yang ingin diberikan ilustrasi lengkapnya, bisa kita kirim via email, atau ada calon nasabah yang pengen yang ringkas aja. Jadi ini bisa kita screenshot. Kita bisa kasih penjelasannya ke nasabah. Ini screenshotnya. Jadi bisa kirim email juga. Nah, itu yang titik 3 atas, kanan atas. Itu ada tulisan kirim email. Nah, jadi kalau mau kirim email ke nasabahnya bisa melalui di sana ya. Berarti kita lanjutkan ya, Kak. Iya, oke. Jadi ini kan kalau misalnya memang nasabahnya kita masih mau ngasih tahu gitu ya. Kalau dengan untuk mendapatkan UP 500 juta, si Kakak Yudi ini perlu menyetor 999.000. Kan seperti itu. Berarti stepnya sampai sana aja tadi. Kalau misalnya nasabah Kakak Yudi ini artinya sudah oke, saya ikut. Seperti itu, berarti step berikutnya adalah lanjutkan. Okay. Nah, di sini ada
Nah, sekarang kita ambil contohnya Kakak Yudi-nya sudah setuju ya, memang udah deal nih, udah ikut gitu. Oke, deal. Oke. Deal. Nah, terima kasih. Ya, selanjutnya kita lanjutkan, kita tanya apakah polis apa yang telah dimiliki oleh nasabah. Kakak Yudi, apakah sebelumnya sudah punya proteksi kesehatan atau proteksi terhadap penyakit kritis? Kakak Yudi? Punya. Kakak punya yang mana aja, Kak? Proteksi kesehatan punya, Kak? Punya. Punya, oke. Diklik proteksi kesehatan. Ya, oke. Kakak Yudi punya BPJS? Punya. Punya, oke. Diklik BPJS. Ya, oke. Kakak Yudi punya dana pensiun? Belum. Belum, oke. Berarti Kakak Yudi baru punya proteksi kesehatan dan BPJS saja ya? Ya. Oke, sekarang setelah itu kita lanjutkan Kak Karya. Sudah merah, berarti bisa dilanjutkan ya. Nah, teman-teman, disinilah ini namanya ilustrasi lengkap. Jadi yang terkirim ke email nasabah itu yang tampilannya seperti ini. Jadi sini lengkap, ada total kontribusi 999.000, di situ ada masa pembayaran 10 tahun. Santunan asuransinya 500 juta, seperti itu. Ini nanti nasabahnya dapat juga ya teman-teman lewat microsite-nya Prudential. Jadi biar mempersingkat kita lanjutkan aja ke Evi ya. Iya, lanjutkan. Karena nanti ini kan pakai cekatan ya, pakai microsite. Jadi ilustrasi ini juga nanti terkirim ke nasabah. Oke, dilanjutkan Kak Karya. Oke, nah, selanjutnya alasan atas rekomendasi, diklik ya di saya mengikuti rekomendasi yang dinyatakan pada bagian rekomendasi produk. Ya, oke. Kemudian di bawahnya lanjutkan. Ini kemarin ada teman-teman yang kayak Kak Wira ya, Kak Wirantini kemarin Kak Putri kemarin padahal dia mau virtual kan, mau yang tanpa tatap muka. Kalau mau yang virtual kita jangan ini. Nah, khusus ini bisa ya yang abu-abu ya, tanda tangan nanti, khusus yang ini. Yang ada abu-abu kan ada tuh yang di bawah tanda tangan nanti gitu. Kita pilihnya yang ini aja, biar bisa langsung ke step berikutnya. Oke, lanjut Kak Evi. Ya, tanda tangan nanti. Kecuali memang misalnya kita nggak virtual, berarti kita langsung bersama nasabah saat itu, kita bisa langsung minta nasabahnya tanda tangan ya, di pemegang polis tadi. Nah, kemudian sebelum Anda melanjutkan SPAJ, nah saya calon pemegang polis sebut sebagai anak calon pemegang polis. Diklik di calon pemegang polis. Karena sama ya, pemegang polis dan tertanggungnya, makanya di sana calon pemegang polis. Nah, di sini kita bisa baca dulu, kita bisa tanya kepada calon nasabahnya. Ada pertanyaan, apakah Anda sebelumnya telah memiliki polis asuransi PT Prudential dengan peserta yang diasuransikan yang sama dalam kondisi polis tidak aktif atau lapse? Telah dilakukan penebusan polis surrender, atau telah melakukan penurunan kontribusi lebih dari 25% dari nilai kontribusi sebelumnya atau polis lama dalam periode yang kurang dari 365 hari terhitung sejak tanggal SPAJ syariah yang Anda tanda tangan ini. Nah, ini Prudential-nya mau memastikan bahwa tidak ada twisting gitu ya Kak Ria ya? Ya, ini maksudnya si calon nasabah kita ini dulu pernah punya polis yang nggak aktif nggak di Prudential, atau pernah melakukan surrender polisnya atau di penutupan polis. Kita di sini supaya lebih supaya lebih simpel, karena kalau kita bilang iya nanti akan banyak muncul pertanyaan lagi kan.
Jadi kalau yang sudah yang sudah polisnya tidak aktif, nggak apa-apa, kita bikin tidak aja di sini, nggak masalah. Gitu. Karena sistem prudensial sendiri juga nanti udah kebaca di sistemnya prudensial, nasabah ini dulu udah pernah dipolis, sudah surrender, jadi kita klik tidak aja itu nggak masalah. Itu kayak itu. Oke. Selanjutnya, apakah Anda setuju dengan adanya SPAJ syariah ini merupakan pengganti SPAJ yang pernah diajukan sebelumnya, di mana calon pemegang polis dan calon peserta yang diasuransikan merupakan orang yang sama? Di sini juga tidak, Kak Ria, ya? Jadi di sini maksudnya dulu calon nasabahnya pernah mengajukan dan sudah keluar kode nomor SPAJ-nya. Kemudian nasabah belum bayar-bayar nih Kak Happy sampai udah lewat nih batas untuk pembayarannya. Nah, kemudian si calon nasabahnya mau mengajukan ulang lagi gitu. Kalau mau nomor SPAJ-nya masih sama dengan yang sebelumnya dia buat, kita boleh kliknya ya. Jadi kan kita nanti disuruh nih SPAJ yang lama itu nomornya berapa sih kita buat di sini. Tapi kalau mau nomor yang baru kita klik tidak aja. Gitu. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Oke, di sini mungkin Ria ketik langsung aja Kak ya, biar cepat mungkin kelahirannya dan pasar. Kemudian agamanya. Kemudian ya agamanya Hindu. Nomor KTP-nya kita 5104. Oh, udah. Ya. Udah 16 ya? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, seumur hidup. Pendidikan formal saat ini dimasukkan. Kalau dia universitas. Kalau dia S1 universitas, kalau dia di D3 atau diploma di akademi atau diploma. Ya, banyak pilihannya di sini. Kemudian status domisili pajak, wajib pajak Indonesia. Diklik di wajib pajak Indonesia ya. Kalau memang dia nggak ada pelaporan di luar negeri. NPWP-nya kalau punya boleh. Boleh dimasukkan, kalau enggak. Nanti masukin, kalau tidak aja. Tidak. Kemudian. Nama perusahaan tempat bekerja. Oke, contoh Prudential. Ya, Prudential. Tapi ini opsional ya, nggak usah diisi alamatnya gitu juga nggak masalah. Yang paling penting itu adalah tempat tinggalnya. Yes. Alamat tempat tinggal, yaitu di Indonesia. Alamatnya Kak Yudi, Jalan Neptunus. Jalan Neptunus, Gang 2, nomor 6. Dalam Neptunus gitu aja dulu ya. Ya, oke. Dan kode posnya. Kode posnya. 80114. Oh, 80114 itu Pak Yudi? Ya, benar. Kok belum keluar otomatis ya? Biasanya kita saat masukkan kode pos, pasti muncul kecamatannya otomatis. Keliru Pak Yudi nggak? Yang Kak Happy apa sih kode posnya? Nggak apa-apa. 80362. 80352 ya? Maaf. Oh, 52. Oke, langsung muncul ya. Nah, ini contohnya. Jadinya kecamatannya muncul. Contohnya kecamatannya Abian Semal kan ya, karena kode posnya. Itu. Karena saya planet Neptunus itu nggak ketemu ya? Oke, mungkin. Nggak ada kecamatan. Iya, bisa jadi Kak. Atau pusing salah. Kayak Google-nya. Pusing ya Google Neptunus aja kan. Masuk satelit Pak Yudi ya. Kemudian desanya baru nggak masuk ya teman-teman. Jadi kita masukkan kelurahan lewat Kak Ria. Ya, kelurahan. Kelurahan mesti kita yang masukin kayak gitu. Kelurahan anggap Kak Epi bikin Sangeh ya. Jadi kelurahan tuh sama dengan desa. Sangeh. Nomor teleponnya udah sesuai yang tadi nomor telepon udah. Alamat surat menyuratnya sama dengan alamat tinggal ya. Kalau yang sama. Kalau di alamat kantor boleh. Kalau dia misalnya ternyata rumahnya di pelosok, dia pengen surat menyuratnya ke kantor, boleh diklik di alamat kantor kayak gitu. Oke, sementara pakai alamat tempat tinggal. Kemudian total penghasilan. Total penghasilan. Iya.
Nah, berapa Kak Yudi ya penghasilan rutin per bulan kira-kira di rentang berapa Kak? Oh iya, 10 sampai 25. Ya, 10 sampai Ini dari 25. bisnis, gaji, investasi, komisi, atau bonus. Atau bisnis pribadi. Gaji Kak. Nah, gaji Boleh ya. lebih dari satu. Itu menyesuaikan ya teman-teman. Boleh. Ya, betul Kakak Komang. Boleh lebih dari satu. Misalnya dia gaji dan bisnis pribadi boleh. Kemudian alamat email. Pastikan nasabah punya alamat email. Kalau misalnya nggak ada banget atau anaknya juga nggak punya email, boleh pakai emailnya agent sementara, nggak apa-apa. Karena di sini harus, karena dia ada bintang merah ya teman-teman, kalau ada yang titik bintang merah, ini dia harus diisi berarti. Bisa dilingkarin Kak, bintang merah yang dimaksud. Ini, bintang. Bener ya ini ya? Ya, itu. Gak apa-apa. Nah, itu dia ya, teman-teman. Seni itu ya. Yang bintang merah di email itu berarti harus diisi ya. Atau teman-teman mau bantu buatin nasabahnya juga nggak apa-apa. Yang penting device-nya mengizinkan untuk dia punya email. Rata-rata sih kalau udah device punya smartphone, punya sosial media, pasti mereka punya email sih biasanya ya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Untuk mendapatkan 10% di akhir kontrak nanti tahun ke-20, syaratnya ada polis elektronik. Jadi kita klik polis elektronik ya. Kemudian Anda ingin menerima ringkasan polis Anda. Jadi ini nanti boleh mau ke tenaga pemasarnya langsung atau ke rumahnya nasabah langsung. Seperti saya Karya. Jadi kemarin closingnya yang di ND itu saya nggak pakai melalui tenaga pemasar, jadi saya pakai melalui kurir. Jadi biar saya beli tiket lagi ke ND. Biar nggak ongkos kirim lagi kan ya? Nah, biar nggak beli tiket juga ke ND bawain polis nanti. Oh, bawain, oh ya ampun. ND kan dekat Bu. Kan cuma Nusa Dua ND. Oh, itu Nusa Dua Kak. Ini ND-nya di Flores Kak Yudi. Oh, ND Flores. Saya kira ND. Kemudian dilanjutkan ya. Nah, di sini data informasi lagi. Ini apakah calon peserta? Artinya apakah punya polis? Benar, polis asuransi di tempat perusahaan yang lain gitu. Kalau punya boleh dimasukkan. Karena nanti kalau memang punya polis prudential nanti kita isi jadi lagi nih banyak lagi. Kita biasanya pakainya 3 aja. Kemudian apakah si peserta asuransi ini pernah ditolak? Ya benar, pernah ditolak. Terus dalam pengajuan perpanjangan polisnya ataupun ditunda karena kondisi kesehatannya yang nggak memungkinkan untuk memiliki asuransi, itu kita harus isi. Kalau misalnya dia pernah ditolak di asuransi lain, kita harus klik ya gitu. Di sini nggak boleh, jangan itu nggak boleh pembohongan ya. Ini harus real. Misalnya emang nasabah ada riwayatnya sakit atau apa, kita buka. Karena ini mempengaruhi nanti klaimnya ke depannya teman-teman. Jadi kita anggap Kak Yudi ini sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Aja. Mas Sengkara sampai saat ini. Mas Sengkara. Ini ada pertanyaan kesehatan ya teman-teman, bisa dibaca. Apa calon peserta yang diasuransikan itu punya gejala kanker kayak gitu, tumor, kencing manis, diabetes. Ini pertanyaan tentang sakit ya teman-teman, nanti dibaca. Kalau memang nggak ada, kita masukkan tidak. Kalau dia kejat-kejat aja sering? Kejat-kejat aja. Ke Bangli. Berarti itu udah iya jawabannya kalau dia udah ke Bangli ya teman-teman. Nah, yang paling beda nanti kejat-kejat kalau matanya aja kejat-kejat kayak Kakak Yudi, biasanya kejat-kejat lihat orang cantik gitu, kejat-kejat itu nanti beda ya. Kemudian pertanyaan kedua, dalam 5 tahun terakhir apakah calon peserta yang diasuransikan pernah dirawat inap atau mendapatkan perawatan medis? Itu kita bisa tahu dari nasabah ya, makanya di awal kita tanya apakah pernah opname, apakah pernah punya check up hasilnya yang abnormal kayak seperti itu. Kalau memang ini tadi case-nya Kakak Yudi sehat selalu, jadi kita masukkan tidak. Selanjutnya lanjutkan Kak Ria.
Nah, tujuan mengikuti program khusus. Polis ini akan diajukan tanpa pertanyaan kesehatan lanjutan dan setuju. Untuk proses, klik setuju, kemudian bawahnya lanjutkan. Ini karena polisnya bukan unit link, jadi nggak bisa di top up ya teman-teman. Jadi ini memang udah ada bayaran setiap bulan dan masanya 10 tahun. Jadi nggak ada merubah preminya mau dinaikin semuanya nggak bisa. Ini udah pasti dia. Dari awal itu udah kontraknya udah pasti nggak bisa diubah. Kalau produk tradisional nggak bisa di top up ya. Produk tradisional tuh seperti PCB 88, Prucinta, Solusi Sehat, itu produk tradisional, jadi dia tidak ada alokasi preminya ke dana simpanan. Jadi di top up nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini ahli waris penerima manfaat. Nah, ini calon penerima manfaat, kita bisa tanya. Kak Yudi, calon penerima manfaatnya siapa Kak Yudi? Istri tercinta. Ya. Kita pakai nama Putu gitu aja dulu ya, kali ya Kak. Ya, boleh. Biar cepat ya, boleh. Jadi di sini bisa adiknya, ada kelaminnya wanita, karena tanggal lahir. Tahun berapa Kak Yudi? 81. Oke, 81. Bulan apa Kak Yudi? Bulan Mei. Tanggal? 12. Kok sama? Ya loh, kan jodoh. Weh, bikin-bikin balengan. Kayaknya nailang deh ini. Belum kepencet. 81, tahun 81. Saya nggak mau pilih. Ada tauin bohong-bohong nih. Bohong aja. Oh iya, ada. 14 dah, 14. Yes. Ya udah dah, biarin aja dah. Pilih aja ya. Nah, itu alokasinya kita karena satu orang penerima manfaatnya, jadi kita masukkan 100%. Misalnya ternyata penerima manfaatnya 2, misalnya Kak Yudi ingin masukin istrinya lagi 1, atau mungkin ibunya, jadi nanti kita tanya lagi kepada pemegang polis berapa alokasi manfaat yang mau diberikan kepada si penerima manfaat tersebut. Kalau sudah sama satu orang berarti pas 100%. Kalau misalnya itu lebih dari satu orang, kita bisa tanya. Saya pengalaman waktu ini ada untuk ketiga anaknya, jadinya 100% kita bagi 3. Oh, anaknya yang cowok-cowok dikasih 40-40, kemudian yang cewek 20 gitu misalnya ya, contoh. Ini nanti kita tanya ke nasabah langsung. Kemudian lanjutkan setelah udah lengkap. Nah, di sini ini sudah masuk ke cara-cara virtual. Oke, bisa lanjutkan sama Kakak Ria ya. Oke, nanti teman-teman kalau udah nyampe di step ini, kalau teman-teman tetap muka virtual itu kita klik ya, kalau kita nggak ketemu nasabahnya langsung. Jadi Ria jelasin yang untuk tatap muka virtual ya. Jadi balik lagi ke slide-nya. Gimana teman-teman? Tadi ada jelas atau bingung ya jadinya ya? Semakin jelas, semakin jelas. Awalnya semakin jelas. Gimana Kak Dokter? Jadi kalau lama-lama kalau dikerjakan mungkin lancar ini gitu. Ya. Berarti harus di-repeat ya, harus pengulangan. Yang agen baru yang baca tadi ada masalah nggak? Kenapa Kakak Komang? Yang agen-agen baru itu menyimak tadi ada pertanyaan nggak? Mungkin ada bingung dia. Ya boleh, sebelum dilanjutkan. Nah, Kakak Willy jelas, kalau teman-teman yang lain mungkin yang baru ada pertanyaan ya? Sebelum kita lanjut di submit-nya. Jelas, oke. Natali jelas. Oke, bagus Nana jelas. Yang lainnya ada yang bertanya?
Kalau tidak, kita lanjutkan ya untuk memanfaatkan waktu. Oke, Kak Ria, lanjutkan aja, Kak Ria. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi kita tadi udah sampai step di mana kita sudah mengajukan polis. Jadi kan tadi udah buat proposal baru tuh dari prolitsnya. Kemudian kita juga sudah buat itu siapa calon tertanggung utamanya, dan kita sudah isi juga kebutuhannya si calon nasabah itu apa, dan sampai kita sudah buat data ilustrasinya di SIS. Jadi setelah itu nanti kita tanda tangan, agent akan tanda tangan di proposal kita tadi. Kemudian kalau sudah data terisi dengan lengkap, kita akan submit SPAJ. Itu ada tulisannya nanti paling bawah. Kan biasanya dari tadi itu tulisannya lanjutkan. Jadi kalau kita sudah lengkap datanya, yang paling bawah itu berubah tulisannya jadi submit, ya. Jadi teman-teman klik submit, setelah itu akan muncul kode SPAJ. Setelah muncul kode SPAJ, nasabah kita juga akan dikirimkan SMS oleh Prudential. Jadi SMS-nya seperti yang di layar. Calon nasabah yang terhormat, klik link ini untuk verifikasi pengajuan polis Anda. Terima kasih. Jadi di situ ada HTTPS-nya. Nasabah klik HTTPS-nya, kemudian akan masuk ke link web microsite-nya. Di situ bisa kebaca nggak ya teman-teman di layar teman-teman? Bisa, Kak Ria. Gambarnya? Bisa Kak. Ya? Pokoknya HTTPS-nya pasti nanti di SMS itu warnanya biru. Yang biru aja yang diklik ya. Teman-teman udah canggih nih, pasti udah ngerti semua deh. Kemudian setelah masuk ke microsite, maka untuk masuk ke linknya, nasabah disuruh memasukkan nomor telepon yang sudah didaftar. Jadi harus sama nih sama yang kita udah. Karya, gimana sebelum lanjut, nanti untuk nasabah yang menggunakan Android, jadi linknya ini bisa di-copy dulu ya, dibuka lewat Chrome katanya lebih lancar, kayak itu. Siapa tahu browsernya beda, biasanya bukan pakai Chrome. Jadi untuk yang Android, ini bagusnya nanti, kalau pakai Chrome ya. Lebih lancar kalau pakai Chrome katanya. Jadi nanti di-copy aja itu linknya, masuk. Klik di Chrome-nya. Kebayangkan teman-teman ya? Kata Kakak Ida, Kakak Jero Ayu, suaranya hilang. Yang lainnya dengar nggak ya? Dengar. Normal. Dengar, masih dengar. Normal. Jelas. Oke, lanjut Kakak Ria. Oke, teman-teman. Dijelaskan yang dari Chrome itu Kak Ria, settingan yang harus diatur di Chrome. Oke, ini sekarang yang mau jelasin ya teman-teman. Jadi pastikan kalau pakai handphonenya siapapun, nasabah atau kita, ini karena settingannya manual ya, nggak bisa otomatis. Jadi pastikan device yang dipakai untuk membuka link ini, kita buka dulu ke pengaturan di handphonenya. Contohnya saya giniin aja deh, peragain aja biar nggak bisa. Oke, contoh di pengaturan ya. Jadi kita cari pengaturan ini. Kita cari pengaturan, kemudian kita cari aplikasi. Aplikasi ya teman-teman, ini aplikasi. Setelah kita buka aplikasi, kita tunggu dulu, dia masih loading. Jadi ini supaya nanti nasabah kan disuruh upload foto, supaya bisa kebuka kameranya di microsite-nya itu. Jadi kita carinya Chrome. Kita buka Chrome. Nah, di sini ada tulisannya data seluler, baterai, penyimpanan, pemberitahuan, dan izin. Yang perlu diklik adalah izin. Jadi izin ini kalau biasanya teman-teman kalau belum pernah mengaktifkan atau setting Chrome-nya. Jadi ini biasanya kayak begini tampilannya. Jadi kita pastikan ini semuanya nyala supaya nanti nasabah buka kameranya lancar gitu. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Oke, teman-teman, gitu caranya. Kemudian masukkan nomor teleponnya itu jangan 081. Jadi pakainya dari 628. 62 itu kan jadinya kosong. Jadi pakainya 62.
Kalau kita pakai kosong itu pasti nggak bisa masuk si nasabahnya ini. Pasti ID-nya dibilang salah, nomor teleponnya salah. Kemudian untuk masukkan tanggal lahir pemegang polis. Jadi ini kalau di layar itu kan formatnya tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. Tapi kalau realnya itu kebalik. Jadi tanggalnya dulu, kemudian bulan, dan baru tahun. Itu nanti teman-teman bisa, biar nggak salah ya, karena waktu itu saya ngikutin yang ini ternyata kebalikannya, jadi dari tanggal dulu gitu. Oke, setelah itu nasabah klik I'm not a robot, dan login. Setelah login, maka tampilan di handphone nasabah yang di sebelah kiri itu ada dokumen-dokumen. Jadi dokumen yang pertama rincian ilustrasi. Nasabah klik itu rincian ilustrasi, maka muncul yang di sebelahnya. Jadi kayak ilustrasi yang kita buat di proof yang tadi itu munculnya seperti ini. Di nasabah juga ada, munculnya juga sama. Jadi nasabah bisa cek udah benar belumnya preminya, tanggal lahirnya, ahli warisnya, siapa itu dicek di sini. Kemudian sampai dia muncul centang itu berwarnanya hijau. Kalau belum hijau berarti nasabah belum buka 9 slide-nya itu. Kemudian yang di bawah kita ada dokumen rincian SPAJ. Rincian SPAJ kita buka juga, nanti di situ ada 10 slide, jadi nasabah pastikan dia udah membaca dengan baik. Kalau sudah, itu muncul tanda hijau centangnya, lalu dilanjutkan. Oke, setelah itu dilanjutkan, masuklah di untuk masukkan data-data dokumen seperti foto selfie ya. Nasabah di sini diminta foto selfie dengan memegang KTP. Jadi ada yang paling kanan itu kan ada gambar orang sama kotak. Jadi kotak itu untuk KTP-nya itu sudah ada malnya, ada polanya di sana. Jadi disesuaiin aja. Kemudian ada foto KTP. Tinggal ambil foto, langsung deh foto KTP-nya nasabah, dan jangan lupa klik yang saya telah memastikan bahwa dokumen identitas diri yang saya unggah sudah jelas dan dapat dibaca. Itu pastikan diklik. Jadi udah, kalau sudah semuanya sudah bisa, diklik dilanjutkan paling bawah lagi. Lanjutnya. Oh ya, Kak ya. Gimana Kak Epi? Itu live ya teman-teman, jadi nggak bisa ngambil foto nasabah selfie pakai KTP dari galeri dan foto KTP dari galeri, itu nggak bisa. Jadi nanti live nasabahnya langsung, artinya saat buka microsite-nya isi klik tadi yang 2 warna hijau, kemudian harus mesti live langsung ya, kayak gitu. Udah Karya. Oke, terima kasih Kak Epi. Kemudian kita masuk ke syarat dan ketentuan. Jadi ini nasabah klik aja ya, pernyataan ilustrasi dibuka aja, dilihat-lihat semuanya sampai akad, pernyataan calon pemegang polis, kemudian syarat dan ketentuan yang di bawahnya lagi itu apa ya, ketentuan kepesertaan manfaat, semuanya diklik. Maklum minus Kak Happy. Iya, apa-apa ini juga mesti disumber ya. Ya, oke, intinya 5 poin ya. Jadi ini benar 5 poinnya harus centangnya jadi berwarna merah, baru kita bisa lanjutkan. Dan setelah lanjutkan, nasabah diminta untuk tanda tangan. Di sini kalau dia sudah kalau dia masih nasabah baru, maksudnya yang belum sama sekali punya polis di Prudential, maka nasabahnya disuruh tanda tangan. Sesuai KTP, pastikan sesuai dengan KTP-nya. Kemudian kalau nasabahnya ini sudah pernah atau sudah punya polis di Prudential, itu dia akan menerimanya OTP. OTP itu one time password ya teman-teman. Jadi nanti dikirim melalui SMS, terus kita ketik dan kalau sudah tanda tangannya diisi dengan jelas, OTP-nya juga dimasukkan sudah sesuai, maka kita klik lanjutkan gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ya, yang di tengah-tengah itu kan ada bulat-bulat merah itu. Saya mengikuti rekomendasi yang dinyatakan pada bagian rekomendasi produk. Itu artinya nasabah sudah sesuai dengan rekomendasi yang kita buat. Hai, saya Artina. Comel.
Oh, ada akun. Yudi dimut aja dulu Pak Yudi. Nonnya Pak Yudi dimut aja. Ipin Upin kayaknya deh. Iya. Ya, halo, halo. Lagi. Ya, halo. Lagi gini, lagi anak-anak. Gini ya. Lanjut. Oke. Boleh di-mute ya Pak Yudi. Oh ya, mohon maaf ya. Iya, Ya. apa. Kasih Kakak Yudi. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke step pembayaran. Jadi step pembayaran ini udah muncul nih rincian pembayarannya itu berapa, terus kemudian totalnya berapa. Jadi kalau misalnya tahunan muncul harganya tahunan. Kemudian kita bisa pilih ya teman-teman, misalnya pembayaran pertamanya si nasabah mau lewat m-banking. Jadi kan dimintain tuh mau pakai channel bank mana, di situ udah pilihannya, nanti tinggal dipilih aja. Kemudian nanti dikasih tahu deh, misalnya Bank Mandiri, diklik gitu. Ada cara-caranya di sana, gimana caranya transfer uangnya ke Prudential gitu. Di apa? Langsung ada deh caranya, tampilannya di sana. Kemudian kalau sudah kelar dibaca semua, kita klik proses pengajuan. Setelah proses pengajuan akan ada muncul kolom konfirmasi. Jadi kita di sini gunanya untuk si nasabah ngecek nih, pasti nggak datanya udah benar nggak semua. Kalau misalnya semuanya udah benar, nasabah klik OK. Kalau misalnya ada yang salah, batal dulu. Di situ ada tulisannya batal dulu. Jadi kalau sudah benar kita klik OK aja. Kemudian udah deh, langsung aplikasi berhasil diajukan dengan nomor SPAJ. Jadi ini artinya nasabah udah udah mengajukan juga nih SPAJ-nya kayak gitu teman-teman. Sebenarnya sih kalau kita lakuinnya sering-sering atau closingnya sering itu lebih mudah ya teman-teman. Mungkin kalau karena di awal masih ada yang lupa-lupa, mungkin bisa tadi sambil di screenshot atau saya kirim nanti materinya ke grup. Tuh. Ya, dan perlu kesabaran ya, juga teman-teman ya. Benar-benar. Sama kecepatan wifi-nya juga, kualitas wifi atau kuota itu dipastikan juga udah yang maksimal atau yang setidaknya konsisten lah dia, jangan naik turun. Kalau naik turun biasanya dia saat submit dari nasabahnya ini yang biasanya ada tantangannya kayak gitu. Benar. Jadi kita mesti sabar, berdoa semoga memang koneksinya saat itu bagus, jadinya saat nasabah sudah submit, jadi langsung muncul tulisan ini, aplikasi berhasil diajukan. Karena saya punya pengalaman, submitnya malam, dari besok siang baru bisa submit. Submitnya malam dari agennya, dari saya, besok siang itu menjelang sore baru berhasil submit dari nasabahnya. Seperti itu. Jadi kita mesti fighting. Fighting. Gitu. Oke, selanjutnya ini kan dari yang tradisional ya teman-teman, karena kan sekarang nih Prudential yang bisa pakai microsite. Jadi ini ada, kalau yang ini untuk yang tradisional kayak PCB sama Kartu Cinta bisa pakai ini. Kemudian kalau yang unit link kita ini ada caranya ya teman-teman ya, bisa di Kok nggak bunyi ya Kak Ria? Videonya keputar nggak? Keputar? Keputar ya? Oke, nanti teman-teman bisa lihat dulu sini, nanti videonya nanti saya kirimkan juga di grup ya, video terpisah untuk yang ini microsite unit link ya. Nah, nggak apa-apa ya di teman-teman. sini ya teman-teman. Nah, di bagian ini kalau dia unit link, maka si nasabah, kalau tadi di tradisional kan hanya foto video call ya kita bersama nasabah, cuma di screenshot gitu kita lagi video call. Tapi kalau yang produk unit link ini, si nasabah juga harus bikin video pernyataan. Jadi videonya direkam, kemudian nanti di-upload di microsite-nya. Jadi isi videonya seperti ini. Nah, nanti nasabah selfie, bikin video, jadi tulisannya di sana, nanti nasabahnya ngomongnya gini, saya misalnya Pranab Wahyudi bersedia dan menerima penjelasan produk dari tenaga pemasar melalui video call dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk yang ditawarkan. Udah segitu aja, kemudian nanti
disimpan di microsite-nya, nanti pasti diminta upload video pernyataan, udah deh ambil di galeri, tinggal dikirim. Dan tambahan maksimal 5 megabyte. Gimana Pak Yudi? Maksimal 5 megabyte untuk videonya yang bisa diupload. Iya. Benar-benar. Oke, terima kasih Kak Yudi. Pokoknya. Berarti nggak boleh ya pakai kamera profesional ya, harus kamera HP, karena kalau kamera profesional pasti lebih besar size-nya. Boleh nanti di gini aja, dikompres pakai InShoot. Banyak aplikasi yang bisa ngompres. Oh gitu, siap. Ya, ada solusi. Biar bisa diedit ya Pak Yudi, Kak Yudi ya, biar misalnya agak gelap bisa jadi putih kayak gitu ya. Itu kena atau menyindir saya. Oh enggak, maksudnya jerawatan gitu jadinya mulus. Oh gitu ya, kalau itu aman. Kalau gelap ke terang itu saya agak tersinggung sedikit, mohon maaf ya. Nah, videonya ini bunyi. Nanti saya kirim ke grup ya. Atau sekarang aja saya kirim ke grup videonya ini. Ini suara videonya masuk nggak sih? Enggak, Karya. Nggak ada suara video. Oh, nggak masuk ya? Iya, ya. Sekarang tak kirim ke grup ya. Ya nggak apa-apa, Karya. Itu tantangan. Iya, benar. Berarti emang suaranya nggak masuk berarti. Oke, kemudian akhir-akhir ini keadaan di kota masih belum stabil. Ini yang bedain tadi ya, kalau PRULIDS yang biasa sama PRULIDS priority. Kalau kita PRULIDS Club itu kita yang masukin nasabahnya sendiri, maksudnya sesuai dengan calon prospeknya kita. Bedanya kalau di leads priority itu sudah bisa dapat langsung calon nasabah dari referensi kayak sosial medianya Prudential, terus dari Pulse, kayak gitu ya, dari Pulse, dari Oppo. Itu dia udah bisa langsung dapat. Kalau misalnya ada nasabah pengen tanya-tanya tentang asuransi, langsung bisa ada namanya tanpa kita masukin, dan orang itu kita nggak kenal gitu, yang dia langsung klik aja di link-linknya di Prudential gitu. Itu sih bedanya ya teman-teman. Udah berakhir. Thank you dan dengerin. Mantap Kak Karya. Oh ya, beli juga ya komisinya pakai PRULIDS dan enggak. Ya, Ingat dipakai PRULIDS-nya. Oke. Sudah dapat 3.000. 6 juta api ya. Oh iya, mantap Pak Komang, Kakak Komang. Baik, sekian. Sekian ya Kak Karya, sudah ya? Ya, sudah sampai di sana. Iya, thank you. Makasih banyak. Boleh kasih applause-nya dulu dong buat Kakak Tia dan Kakak Happy. Yeay. Tolong dibuka dulu videonya, buka dulu semua wajahnya. Biasa, proud banget nih buat tim Kak Happy. Thank you. Juga buat Karya. Happy and Ria. Ada ini, ada Kakak Ardika. Saya menyimak dulu ya. Oh iya, ya. Kak Ardika. Hai, baru bergabung. Gimana kabar? Kak sehat ya? Astungkara sehat teman-teman. Semoga terkejut ya. Kak Ardika dipanggilnya kakak. kita benar. Pokoknya terima kasih. Ini nih benar-benar harus mudah banget gitu panggilannya ya. Oke, kita masuk dengan di sini penjelasannya lengkap banget. Dan Kak Ria dan Kak Happy mohon dibantu ya slide-nya tadi untuk di luar biasa banget. Kak Putri, suaranya hilang. Nggak ada suara nih. Kak Putri kemana ya? Hilang Kak Putrinya ini.
Kakak Ria. Kakak Ria. Ya. Slide-nya tak kirim ke grup ya, Kakak ya. Oke. Ya. Ya, Mbak Ini Epi, sudah. terima kasih. Ya, sama-sama semuanya. Video dan slide sudah dikirim ke grup ya, teman-teman. Halo, suaranya Kakak Putri. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya atau ada kendala waktu mau submit, bisa. Mungkin Ria sama sorry, Pak Epi mohon maaf. ada pengalaman. Ternyata unmute. Pertanyaan? Oke, silakan. Saya buka 3 orang penanya, silakan. Sebelum nanti kita masuk ke tes ini ya. Teman-teman manfaatkan. Ya. Oke, everybody udah mengucapkan terima kasih Kak Komaster Maje, Kak Andran. Sama-sama teman-teman semua. Di grup. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Luar biasa. Iya, sangat-sangat bermanfaat. Oke, gimana dia mau bertanya sampai dengan di sini? Saya masih buka untuk ruang bertanya. Adek Natalia mungkin, Kak Natalia? Sambil jalan aja. Anda? Ya, sambil jalan ya mungkin ya. Sambil jalan aja Kak Putri untuk memanfaatkan waktu. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang Kak Arya Teja ada nggak? Kak Arya Teja belum masih belum gabung dia, Putri. Mungkin lagi gini. Dia ngelembur kan belum kiranya. gabung. Oke. Akhir bulan kayaknya kan karyawan. Iya. Pajak deh. Laporan ya sama pajak ya. Oke, mungkin dari Kakak Komang boleh cerita sedikit, Kak Komang, gimana cerita pecah telurnya? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi pecah telurnya itu ya, dia pecah sendiri gitu loh ya. Pecah sendiri, ya. Memang dimulainya dari diri sendiri dulu ya, Kak Komang ya. Harus menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain gitu ya. Ya, jadi sebelum saya rekrut Arya itu kan saya pakai yang tadi yang biaya sekolah dari orang tua itu. Kan dia sudah sekolah, masih kuliah sih sekarang dia. Itu dari SD sampai SMA bisa hitung nggak berapa sih biaya orang tua yang dikeluarkan untuk sekolahin Anda kan gitu. Ya pasti jawabannya nggak bisa dihitung. Belum lagi kasih sayangnya kan seperti itu. Nah terus contoh nih apalagi anaknya sarjana, bangga nggak orang tua Anda kan gitu ya dengan bertanya ya bangga, apalagi orang tuanya ikut wisuda pakai baju seragam lagi biasanya kan mengantar gitu. Kemudian setelah tamat wisuda langsung bekerja dapat income 5 juta per bulan, tambah bangga lagi nggak orang tua Anda? Jawabannya kan tambah bangga gitu. Nah, kemudian setelah punya income 5 juta, orang tua Anda apakah minta itu, Arya tolong deh balikin uang sekolahnya Bapak dulu, kamu udah bekerja sekarang, apa begitu orang tua kita? Jawabannya kan tidak, pasti kan gitu. Tapi kita lah yang ngasih berapa. Gitu. Namun sekarang anak sudah bekerja dengan penghasilan bulan. Pertanyaannya, tutup usia itu harus tua nggak? Dia jawab tidak kan, berarti siapapun bisa duluan gitu. Nah, bagi orang, saya biasanya saya pakai contoh Ria. Kan kalau dia pakai dia ngomongin meninggal kan takutnya tersinggung dia gitu, takut gitu kan. Contohnya anak saya, Ria, sekarang udah punya income 5 juta per bulan. Suatu saat dia pulang duluan, berarti saya kehilangan berapa? Gitu. Jadi saya kehilangan 2. Satu kehilangan anak saya, kedua kehilangan 5 juta, betul nggak? Karena anak saya udah hilang, udah meninggal, dan tidak bekerja. Siapa yang ngasih 5 juta per bulan kan gitu. Nah, mau nggak suatu saat kita istilahnya membayar jerih payah orang tua kita, walaupun nanti kita tidak ada. Gitu. Jadi kalau saya kehilangan anak aja. Tapi income-nya 5 juta, saya diberikan oleh anak saya seumur hidup. Nah, kok bisa? Nah kan begitu. Nah itulah akhirnya pakai rumus itu. Jadi saya pakai income 5 juta per bulan, disetahunkan 60 juta dibagi bunga deposito, itulah kita perlu butuh aset untuk membantu orang tua kita. Seadanya kita duluan. Gitu.
1 miliar. 1 miliar, kenapa bisa 5 juta? Karena begitu ada risiko, maka Prudential akan mengeluarkan 1 miliar. Nah, 1 miliar itu ditaruh di bank, didepositokan dengan income, dapat bunga 5 juta per bulan seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Sepanjang kita ambil-ambil di bank. Kita punya aset di bank 1 miliar, tapi diberikan juga 5 juta per bulan oleh orang tua kita. Senang nggak orang tua kita? Tapi kan kita tidak mengharapkan dong, wih anak saya punya UP 1 miliar, mudah-mudahan besok mati biar dapat 1 miliar, kan nggak begitu orang tua kan. Nah itu yang saya jelaskan. Kemudian dia kan masih gajinya 2,5 juta. Nah saya bilang, kamu berapa? Masukkan 500 juta, cuma 342.000 sih. Gitu. Terus saya bilangin, ya sih, ntar dulu Pak, saya masih belum siap kayaknya ini gitu. Ya terserah Arya saja gitu. Mau nggak segera menyiapkan 500 juta? Ini pun kan lagi promo gitu. Tadi pertama kalau Anda pecah telur, yang didapat adalah satu pecah telur dapat 2.000 pasti. Kemudian dapat komisi. Jadi tadi tak pakai kalkulator ya, bukan kalkulatornya. Jadi 342.000 kali 25% komisinya kita berapa itu? Jadi jadi paling dapat komisi 85.000 lah dia. Berarti bayarnya kan cuma 342 kurang 85.000. Coba dibagi sebulan, ketemulah 9.000. Berarti Anda cuma bayar 9.000 aja kok sehari, gitu loh. Berat nggak orang merokok? Kita makannya sekarang udah berapa itu? Tapi mau mengeluarkan uang sedikit untuk dapat uang banyak. Cuman kita uang banyak itu juga ada waktunya, ada risiko sama itu. Jadi dia bilang, 9.000 sih bisa sih Mang. Nah gitu dia. Jadi 342 dia bilang banyak. Dan itu pun tahun kelima, bulan kelima dan bulan keenam akan dibalikin 2 bulan lagi. Saya bilang gitu. Dapat jatah ini kan terakhir soalnya 30 sekarang, dia bilang itu. Oke, akhirnya udah tadi dibuatkan ilustrasi. Cashback-nya itu ya Pak ya? Ya, karena buat cashback itu kan tanpa api kan. Jadi yang penting dia berapa preminya dibalikin. Nah, itu yang menarik. Berarti kan udah berapa dapat keringanan lah saya bilang gitu. Paling enggak pertama, kedua Anda bisa presentasi dengan polis. Contoh nih kalau kita presentasi ke teman-teman, ini bagus loh. Terus kamu udah punya? Belum, nah gitu kan. Orang percaya, kita aja ngomongin bagus-bagus, kita nggak punya kan gitu. Tapi dengan punya polis, bawalah keliling itu pakai jualan. Jadi kita cuma berbagi di sana. Temenmu contoh Alit namanya, Alit, udah berbagi Alit. Aku kemarin kan ikut seminar nih, bayar 2 juta. Tapi luar biasa, lu dapetin hari udah tak ambil ini programnya. Boleh nggak cerita sama kamu gitu? Minta pertimbanganmu lah gitu. Kita bukain aja. Aku loh kan nabung sekian selama sekian dan sebagainya kan. Dari langsung kita akan presentasi di situ. Tapi tunjukin yang punya kita sudah punya, walaupun gitu kan gitu tergantung. Nah dia ceritalah sama temennya, contoh nih aku kan udah disekolahin sama orang tuaku. Nanti kalau ada apa-apa ya biar adalah hasilnya buat bapakku. Nah, tanya dia, kamu bagus nggak program? Nah kalau dia bilang bagus, ya sudah. Kamu bagus, kamu berkenan ikut ini. Kalau dia bilang nggak bagus, sebelah mananya yang nggak bagus ya? Nah, itu kita nanya biar lebih tahu kita. Nah, itu yang tadi saya bagi sama dia supaya dia lebih percaya diri gitu loh. Tapi dengan punya polis, Anda lebih percaya diri dan tolong nggak ikutin training BTP ini orang itu berhukum soalnya saya bilang itu. Kalau satu kelewatkan, ya memang sih bisa diulang lagi. Anda akan kehilangan banyak gitu. Nah tadi kebetulan dia masih ngelembur katanya. Itu sih sering saya, dan dia udah mau belajar lah. Dia malah nanya PGB, tadi nyoba PGB, ternyata kan belum lisensi dia nggak bisa. Putus di sana. Dia disuruh ujian. Kalau boleh tahu Arya ini umur berapa ya, Kak Komang ya? 22 tahun. 22 ya, wow luar biasa banget ya. Dan dia sudah punya kesadaran untuk mau membuat proteksi gitu ya, untuk juga untuk dia keluarganya ke depan dan juga untuk orang tuanya gitu ya, dia sebagai anak, baktinya dia sebagai anak juga. Oke, luar biasa banget dapat ya teman-teman ya, dapat insight ya dari testimoni kita hari ini ya, dari kisahnya Terima kasih Arya, banyak Pak Kakak Komang. Oke, luar biasa banget. Terima kasih. Tambahan lagi dia. Iya. Tambahan lagi saya bilang, kamu kan enggak usah mikirin 9.000 per hari. Sekarang kan dengan anggaplah punya hutang, punya beban 310 per bulan.
gregan kayaknya mau gratis. Cari aja 4 orang, Anda sudah gratis itu paling enggak tahun 2 tahun. Kan nggak mikirin lagi, besok Anda bisa buatin lagi program orang tua Anda gitu. Nah di sana dia lebih, oh iya cuma 4 aja gitu. Itu kalau 4 yang sama dengan dia, kalau yang premi 1 juta per bulan kan sudah nasabahnya yang bayarin gitu. Itu sih tambahannya. Iya, iya. Iya, luar biasa banget. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang baru bergabung gitu ya, yang baru join, itu kita bisa sharing ya, manfaat bagaimana pentingnya asuransi. Itu dimulailah dari kesadaran kita terlebih dahulu ya, bahwa kita benar-benar merasakan bahwa insurance itu penting untuk diri kita dulu ya. Jadi kalau kita sudah bisa membuat proteksi yang baik untuk diri kita, maka puji Tuhan nanti juga kita bisa menyebarkan konsep asuransi, konsep proteksi ini juga ke banyak orang gitu ya Pak Komang ya. Oke, luar biasa. Untuk itu boleh kita ucapkan 3 kali terima kasih untuk mentor kita hari ini ya, dari Kak Happy dan Kak Ria yang sudah berbagi bagaimana tips untuk menggunakan PRULeads ya. Oke, untuk itu 1, 2, 3. Terima kasih Kak Happy, terima kasih Kak Ria, terima kasih Kak Happy, terima kasih Kak Ria, terima kasih Thank you banget ya. Sama banyak Kak Happy, Kak Ria. Sukses selalu, tercapai semua goalnya, berlipat, rahayu semua. Ya, terima kasih teman-teman juga. Oke, teman-teman, tadi saya udah coba untuk buka linknya. Semoga bisa ya. Dari Prucitra ya, untuk speaker kita yang luar biasa hari ini. Yang pertama ada Kak Happy Jayanti ya, AMD Club ya, Certificate of Appreciation ya, sebagai trainer dengan tema PRULeads untuk hari ini Selasa di 30 Juni 2020 ya. Apresiasi dari Presiden Direktur kita di Prucitra yaitu Ibu Lumade Perti Penyarikan. Boleh kasih aplausnya dulu dong buat Kakak Happy. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua, sertifikat apresiasi diberikan kepada Puturia Oktalia Tarimaja, trainer dengan tema PRULeads ya, di Selasa 30 Juni 2020, pertambahan juga dari Presiden Direktur kita Terima kasih Ria. Terima kasih Ria. Terima kasih Happy. Terima kasih Ria. Goalnya terlampaui ya. Dari yang peduli. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah luar biasa ya. Ya. Terlampaui ya. Oke, teman-teman. Nah, artikel Hilang lagi suaranya Mbak Putri. Apa di saya hilang ya? Nah, dengar ya? Nah, yang lain hilang Pak Man. Suara Ibu Putri hilang. Oke. Ya, saya baru masuk lagi. Mohon maaf tadi sinyalnya kurang masuk. Nah, untuk besok kita akan temanya adalah Prucinta ya, yang akan dibawakan oleh mentor kita kali ini yaitu Ibu Kadek Wirantini ya. Jadi sudah Prucinta ya? Sudah siap. Ya, terima kasih. Oke, siap. Oke, thank you ya teman-teman atas partisipasinya pada hari ini di BTB 21 di sesi keempat. Untuk itu, pertama ucapkan 3 kali citra ya. 1, 2, 3, citra. Terima kasih. Citra diri positif. Citra berdiri positif, integritas, tanggung jawab, antusias. 2 kali lagi. Citra diri positif, tanggung jawab, antusias. Lebih keras lagi.
Citra diri positif, integritas, tanggung jawab, rajin, dan antusias. Oke, sampai jumpa besok. Selamat pagi. Luar biasa. Dan fantastis. Yes. Oke. Oke, teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Ya, teman-teman ada 3 event penting ya, boleh dicek di grup Citra WAG ya. Dari jam 10, jadi besok chatting kita tiadakan ya, jadi kita masuk langsung ke jam 10, itu ada kick off ya. Yang kedua jam 4 sore kita ada Ruwoks, dan jam 7 malam kita ada BTB ya. Silakan dicek di WAG grup Citra ya. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Oke, thank you. Thank you semuanya. I love you all. I love you all. Terima kasih semua. Terima kasih. Semuanya. Tetaplah jadi baik. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Bye-bye. I love you semua. Bye.